Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. Umas Online Service, Midweek Online Service, JZN Youth Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan yang bersepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakoninya dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasehatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati.
Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami,
silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita hampiri hadirat Tuhan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita tundukkan kepala sejenak dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami datang di hadirat-Mu hari ini dengan sikap hati yang menyadari bahwa Tuhan baik bagi kami. Keberadaan kami hari ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Ini kami membawa pujian sembah kami di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita mau katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini pengakuan kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam. Ini pengakuan kami di hadirat-Mu Bapa. Kami selalu katakan Kau baik dalam hidup kami. Dalam segala hal yang terjadi ya Allah, kami mau tetap katakan Kau Tuhan yang baik bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas
Selamanya Yesus baik bagiku. Selamanya Yesus tetap Tuhan dalam hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Terimalah sembahannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyanyi. Katakan, aku rindu selalu menyenangkan. Mari sekali lagi katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, kami bawa sembah di hadirat-Mu Bapa. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, dengan hati yang mengasihi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai buka suara kita dan sembah Tuhan. Dimanapun engkau berada hari ini, sembah. Mari mulai berkata-kata di dalam bahasa. Siapa? Kami cinta Engkau Tuhan. Kebaikan Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you Lord, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head. Yes Lord, I will sing of the goodness of God. When everybody sing, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire
You are close like no other. Yes, you are. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing more and more, sing all my life. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. More and more sing, you are good, declare. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Come on, one more time, sing. You are good, you are good, you're good. Oh, you're good. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Katakan haleluya. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Tiada berkesalahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Walau hari berganti hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorakan. Tiada
nama Tuhan, saudara, sekarang saatnya untuk kita sama-sama berdoa untuk saudara kita yang memiliki pergumulan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk hari yang baik Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami Tuhan, untuk saudara kami yang memiliki sakit di bagian kaki. Engkau yang jamah Bapa, Engkau yang pulihkan dengan biru darah-Mu secara sempurna Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang memiliki kepahitan, biar Engkau yang cabut setiap akar pahit yang ada. Engkau yang berikan kelembutan hati untuk anak-Mu ini mau melepaskan pengampunan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hubungan keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, biar Engkau yang pulihkan setiap hubungan yang renggang Tuhan. Engkau yang berikan kerendahan hati dan Engkau yang ikat kembali dengan tali kasih-Mu. Tuhan, juga kami berdoa untuk anak-Mu yang merindukan jodoh. Kami percaya Tuhan kalau Engkau akan mempertemukan anak-Mu ini dengan jodohnya di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-Mu yang sedang menjalani tesis, biar Engkau yang perlancar setiap proses yang ada Tuhan, Engkau yang ikut campur dan biarlah anak-Mu ini bisa mendapat hasil yang terbaik. Tuhan, juga kami berdoa untuk anak-Mu yang merindukan pekerjaan, biar Engkau yang membukakan pintu-pintu berkat untuk anak-Mu ini, dan Engkau yang memberikan kekuatan untuk dia boleh melewati setiap proses yang ada Tuhan. Kami bawa setiap doa kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Ruby Pamong dengan tema Anak. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu semua yang ada di Gereja Rayon 1D, apa kabar? Ini sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya untuk bisa sharing isi hati Tuhan lewat ibadah online pada hari ini. Saya bersyukur pada Tuhan, ya kita selalu beroleh kemurahan untuk hari ini kita bisa ada sebagaimana ada. Terima kasih buat Pastor Kiki Haryadi dengan semua diaken yang ada di GPI Rayon 1D. Ini sekali lagi sebuah kepercayaan. Nah, tanpa menggurui, tanpa merasa bahwa saya paling tahu, saya paling bisa, tidak ya Bapak Ibu ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin membawa kita, Bapak Ibu semua, untuk kembali kepada prinsip-prinsip firman tentunya. Karena itulah prinsip yang tidak tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini izinkan saya punya tema pada Bapak Ibu tentang bagaimana kita punya rasa hormat pada Tuhan. Ya, honor to the Lord. Kita punya respect pada Tuhan tentunya ya. Ini penting sekali karena nanti saya akan bagikan buat Bapak Ibu semua bahwa memang Tuhan kita adalah Tuhan yang terhormat ya. Our God is an honorable God ya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terhormat. Nah, kalau kita membaca di Ibrani pasal 12 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-29 tentunya. Tapi saya hanya akan membaca 2 ayat saja. Ya, hari-hari ini kitab Ibrani lagi banyak digenapi Bapak Ibu, terutama di pasal 12. Nah, secara teologi isi dari kitab Ibrani itu adalah for better life, untuk hidup yang lebih baik. Ya, jadi di dunia ini makin lama kita tidak akan makin baik. Ya, kondisi tidak akan makin baik, keamanan tidak akan makin baik, semua hal akan tidak makin baik. Tapi saya yakin hanya dalam Tuhanlah kita akan semakin baik. Jemaat Rayon 1D yang percaya katakan amin. Karakter kita makin baik, pengenalan kita akan Tuhan makin baik, kemudian apa? Pengorbanan kita akan makin baik. Ya itu tuh, hanya ada di dalam Tuhan. Memang terjadi perdebatan kan? Bahwa orang berkata yang menulis kitab Ibrani Paulus, tapi ada juga yang berkata ini adalah anak-anak rohaninya Paulus atau yang disebut dengan kelompok Paulin ya. Tapi kita tidak usah berdebat di sisi itu. Tapi kitab Ibrani ini yang saya tahu adalah penulisnya itu orang yang tahu tentang hukum Taurat, tentang pelayanan mezbah karena menjelaskan secara detail ya. Makanya saya tadi katakan kitab Ibrani itu adalah for better life. Untuk hidup yang lebih baik tentunya ya. Karena begini, ditulis di situ tentang darah yang lebih baik, yaitu darah Yesus sendiri. Kemudian imam besar yang agung yang lebih baik. Kemudian apalagi ibadah yang lebih baik dan sebagainya. Nah, dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 ini berhubungan dengan rasa hormat kita dalam ibadah tentunya.
Ya, nah saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Ayat itu berkata begini, ayat 28 dari Ibrani 12. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itu muncul kata hormat dan takut, itu sepomai. Ya, itu bicara tentang karakter kerajaan sebetulnya. Penghormatan setinggi-tingginya pada Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, orang seringkali kan diajar bahwa Tuhan itu baik, betul Tuhan baik. Ya, Tuhan itu mengasihi, oh ya jelas Tuhan itu kasih. Tapi kita juga jangan lupa bahwa Tuhan itu adalah hakim. Tuhan itu raja. Tuhan itu bahkan dikatakan di kitab Ibrani itu api yang menghanguskan. Ya, di mana sesuatu yang tidak berkualitas itu pasti akan terbakar. Hidup yang tidak berkualitas, ibadah yang tidak berkualitas, ibadah yang tidak sungguh-sungguh pasti akan terbakar. Terbakar oleh kondisi, ya dihanguskan oleh keadaan, oleh kebutuhan, oleh tantangan. Nah, saya berdoa jemaat yang ada di Rayon 1D ini adalah jemaat-jemaat yang punya ibadah yang betul-betul kuat. Yang mau katakan amin. Nah, memang sekarang ini kalau saya boleh berkata kan, bahwa pendekatan penyelenggaraan cara kita ibadah berubah. Ya kan? Berubah, semuanya berubah Bapak Ibu ya. Tapi saya katakan, ada hal yang esensi yang harus terus kita bangun. Ya kita tahu kan, bahwa sekarang bayangkan sampai saya berkata, ya bisa saja ya orang begitu tidak suka dengar khotbah seseorang, bisa pindahnya lewat jari tangan loh bayangkan. Karena memang platform pakai misalnya YouTube lah, atau platform yang lain misalnya ya. Nah orang bayangkan itu bisa berpindah lewat tangan saja, bisa pindah mau dengerin khotbah orang lain. Ya, tapi begini, ada hal-hal dalam hidup kita yang harus kita bangun untuk menghormati ibadah kita di hadapan Tuhan. Ya, sebab begini Bapak Ibu, ibadah itu punya kekuatan. Kalau Bapak Ibu membaca di 2 Timotius 3, itu kan dikatakan bahwa ibadah itu punya kekuatan. Ya, mereka memungkiri kekuatan ibadah. Itu kan berbicara tentang orang-orang dalam kondisi akhir zaman, memberontak, kemudian garang, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Tapi ibadah itu punya kekuatan. Nah, saya nanti akan beri beberapa hal tentunya. Nah, saya dorong Bapak Ibu semua yang ada di jemaat Rayon 1D ini. Saya tahu sekarang cara kita beribadah, ya mungkin sekarang ini masih lewat online, ya online service. Saya nggak tahu nanti jemaat ini akan offline kapan ya. Tapi mari kita tetap latih ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh menyerahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena memang Tuhan itu layak untuk terima yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Nah, kata ibadah itu kalau Bapak Ibu belajar bahasa aslinya itu kan ada beberapa kata. Ya, misal ibadah yang disebut dengan ibadah liturgi. Ya biasanya kan ada di gedung gereja, kemudian ada itu kan ada urutannya ya, ada nyanyian doa pembukaan, nyanyian syukur, dengar khotbah, dan kemudian doa berkat. Nah itu ibadah yang disebut dengan latreo, itu ibadah liturgi. Nah, memang sekarang ini belum bisa dikerjakan karena memang kondisi kan. Ya, tapi saya lihat beberapa tempat sekarang sudah mulai pelan-pelan lakukan itu. Tapi ada ibadah yang kedua namanya treskea. Nah, itu ada di kitab, kalau nggak salah, Yakobus pasal pertama ayat 27. Yaitu mengunjungi janda-janda miskin dalam kesusahan mereka dan anak-anak yatim piatu. Ini ibadah yang sebetulnya lebih memperhatikan orang-orang yang termarginalisasi. Ya, orang-orang yang terpinggirkan yang membutuhkan pertolongan. Itu ibadah. Itu ya, bahasa lainnya itu seperti kayak memberi bantuan ya secara makanan kah, pendidikan kah, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Tapi ada ibadah yang ketiga. Nah, ini yang sering ditulis di Alkitab Perjanjian Baru namanya Eusebia. Nah, Eusebia ini adalah ibadah di mana kita mengalami keserupaan dengan karakter Kristus. Makanya kalau orang pikir bahwa ibadah itu hal biasa, enggak Bapak Ibu. Ya, mungkin ya. Udahlah, santai-santai saja. Wong ibadah pakai online kok. Ya, tapi kan kita harus tahu begini, Tuhan itu melihat hati kita. Bahkan Tuhan itu kan melihatnya
sesuatu yang mungkin orang lain tidak lihat. Tapi Tuhan melihat, Bapak Ibu. Oh iya. Makanya saya belajar dalam hidup ini. Bahwa saya melayani, misalnya seperti ini, dipercaya melayani oleh GBI Rayon 1D. Ya, dalam hal ini, Pastor Kiki yang minta saya, ya sekali lagi ini sebuah kepercayaan, saya akan melayani dengan segenap hati. Saya punya persiapan, saya berdoa, Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan buat jemaat ini? Ya, karena saya tahu begini, ibadah itu punya kekuatan yang luar biasa, Bapak. Ibadah itu punya kekuatan untuk mengubah kehidupan kita. Ya, makanya saya punya prinsip dalam hidup. Kalau Bapak Ibu itu mau jadi orang yang maksimal, ya, kalau saya katakan maksimal, bukan sekedar ngomong soal hanya uang banyak, bukan itu. Kan banyak orang kaya belum tentu maksimal. Ya, tapi kalau kita mau maksimal dalam kehidupan, kita itu harus selalu punya prinsip gini. Jadilah orang yang benar, ada di waktu yang benar, ada di tempat yang benar, mengerjakan hal yang benar. Nah, semua itu hanya didapat waktu kita berjumpa dengan ibadah kita di hadapan Tuhan. Ya, makanya pemazmur berkata kan, dalam Mazmur pasal yang ke-84 kan, itu mazmurnya Bani Korah ya, Bapak Ibu. Hafalah Mazmur 84 ayat 11. Korah itu artinya botak, gundul. Korah itu punya pelayanan kelihatannya sederhana, yaitu menjadi penjaga pintu bait Allah. Tapi itu kan pelayanan cutting edge itu ada di depan itu. Itu frontline ministry itu pelayanan ada di frontline itu di garis depan. Nah, Korah berkata begini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Artinya begini, 1 hari di dalam ibadah itu kualitasnya melebihi 1000 hari orang di tempat-tempat fasik. Jadi bayangkan 1 banding 1000 kualitasnya jauh banget. Makanya orang yang ibadahnya kuat itu akan lain. Nah, saya mendorong Bapak Ibu tanpa menggurui tentunya ya. Yuk sungguh-sungguhlah dalam ibadah. Ya mungkin sekarang sekali lagi ya alatnya atau caranya kita masih memakai online. Tapi hormati ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya biar kita itu tidak usah cari pujian manusia. Tidak perlulah misalnya sampai dikontrol-kontrol sama pemimpin, oh ini gimana? Nggak perlu, karena ini respect kita di hadapan Tuhan. Kan saya hari ini sharing tentang kita punya respect, kita punya penghormatan, honor to the Lord. Kita punya hormat pada Tuhan yang adalah api yang menghanguskan, bayangkan. Wow, itu hal yang perlu kita sungguh-sungguh cermati jemaat ya. Nah, saya akan tarik beberapa hal penting. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi ibadah itu punya kekuatan. Ya, makanya misalnya 1 Timotius 6 berkata, ibadah kalau disertai rasa cukup, itu mendatangkan apa? Keuntungan besar. Keuntungan, itu kata keuntungan atau bonafit. Itu berasal dari 2 kata kan, Ibraninya Ya'al, kalau Yunaninya agathos. Ya'al dan agathos itu same word itu. Ya, cuman itu bahasa Ibrani dan Yunani. Saya nggak sok-sokan ya Bapak Ibu, karena saya pengen tahu saja apa sih ya keuntungan itu apa sih. Makanya yang merenungkan firman itu perjalanannya akan berhasil dan akan beruntung kan. Yosua 1 kan Bapak Ibu pasti hafal ayat itu ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Nah kata beruntung itu, Ya'al agathos itu nggak main-main Bapak Ibu. Jadi ibadah itu punya keuntungan. Ibadah itu punya kekuatan mengubahkan. Yang lemah jadi kuat. Yang percaya katakan amin. Yang sakit jadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Sebab yang pertama, dalam ibadah itu tujuannya kan satu. Kita berjumpa dengan Tuhan. Face to face. Ya, kita berjumpa dengan Tuhan. Muka dengan muka. Jadi selama Bapak Ibu sekarang ini mengikuti online service misalnya. Karena memang keadaan ya. Tapi saya yakin dalam anugerah Tuhan segera nanti mungkin saya nggak tahu mungkin gereja ini akan onsite dengan prokes yang kuat dan sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa ibadah itu adalah kita mengalami Tuhan loh bayangkan. Ya, ada satu prinsip yang dari dulu saya pegang. Prinsip ini berkata begini, penting atau tidaknya acara itu tergantung siapa yang hadir kan. Ya kan? Satu kali saya datang di sebuah acara pernikahan. Kok banyak aparat di situ? Ternyata ada VIP datang. Ya, saya nggak tahu. Cuman ada teman yang berkata, oh itu ada VIP datang. Oh iya. Wah, kan jadi acaranya jadi
jadi kelihatan penting sekali. Ya ini contoh saja Bapak, tidak harus begitulah. Tapi maksudnya begini, betul kan? Makanya kalau misalnya ya orang tua suka hadir di acaranya anak-anak, penerimaan rapot lah, atau penerimaan apa ya, hasil ujian ya, penerimaan rapot ya. Kemudian lagi mereka tampil sesuatu di acara Christmas atau acara Paskah gitu ya. Waktu kita hadir kan mereka menganggap wah penting saya ini karena papa mama saya hadir. Nah, dalam ibadah bayangkan yang hadir itu raja segala raja. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu ya. Bahwa yang hadir itu raja segala raja. Itu pasti ada sesuatu yang betul-betul luar biasa. Coba bayangkan. Ya, Bapak Ibu, saya nanti mengajak Bapak Ibu kalau pas lagi perenungan, Bapak Ibu boleh membaca itu Lukas 8 ayat 40 sampai seterusnya, atau di sinopsisnya Injil yang sama menulis itu ada di Markus pasal yang kelima. Itu ceritanya orang yang mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Itu dua orang. Satu mewakili kelompok orang yang terhormat secara manusia, namanya Yairus. Bapak Ibu tahu Yairus ya? Yairus itu adalah kepala rumah ibadat yang ada di Kapernaum. Itu jenjang untuk dapat ke sana itu tidak gampang. Makanya saya suka berkata sama teman-teman, sekarang ini orang ya gampang sekali ya jadi pendeta ya. Wah, begitu apa sedikit pendeta. Padahal ya oke lah. Tapi begini, untuk jadi pelayan Tuhan itu step-stepnya, wah, proses itu. Pembentukan dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Nah, Yairus ini orang terhormat. Tapi dia itu harus merendahkan hati untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, Yesus kan waktu itu penginjil yang masih muda, usia 30-an tahun, pengikutnya orang-orang biasa, nelayan, pemungut cukai, kita tahu semua ya. Tapi yang luar biasa, Yairus itu orang segenap hati loh Bapak. Dia tanggalkan kesombongan, dia tanggalkan dia rasa hebat, dia merendahkan hati. Nah, saya tahu begini Bapak, kalau kita masuk ke situasi itu tidak enak loh. Orang-orang Yahudi mungkin akan omongin dia, ini orang terhormat, kok mau tanggalkan semua ini untuk ketemu orang ketemunya di sebuah perjalanan kan. Ya, nah kemudian Yairus datang karena anaknya yang usia 12 tahun sakit keras dan bahkan mati kan nantinya. Ya di ujung cerita di Lukas 8 ayat 40 dan seterusnya itu mati walaupun anaknya nanti dibangkitkan oleh Yesus. Tapi dalam perjalanan itu tiba-tiba dia diinterupsi oleh sebuah kejadian. Padahal dia yang pertama datang loh. Makanya betul ya, first come, not first serve. Yang datang pertama belum tentu dilayani pertama. Ya, tapi jangan marah. Ya, Yairus itu membiarkan Yesus melayani yang lain dulu. Yang dilayani siapa? Orang yang secara masyarakat dianggap najis, yaitu wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Itu keluar lelehan di alat private-nya dia. Itu saya nggak tahu kanker atau apa. Bayangkan. Jadi kalau saya boleh berkata, 12 tahun yang lalu Yairus tertawa karena anaknya lahir, 12 tahun kemudian Yairus menangis karena anaknya sakit bahkan mati. 12 tahun yang lalu wanita ini menangis karena divonis dokter sakit sampai uangnya habis. Tapi 12 tahun kemudian siapa sangka, dia tertawa karena sembuh. Makanya saya harus katakan ya, dalam hidup ini kita tidak bisa kendalikan keadaan loh Bapak Ibu. Ya, ada yang sekarang tertawa, jangan sombong. Kita bisa menangis satu kali. Ada yang sedang menangis sekarang, jangan patah hati. Bisa saja satu kali kita akan ketawa. Cuman yang nggak boleh nangis sambil ketawa. Nah, itu edan namanya, itu gila itu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu kalau baca tradisi Yahudi, angka 1 itu kan angka Tuhan ya. Angka 3, angka Tritunggal jelas. Angka 6, angka manusia. Ya, angka 7, angka sempurna. Tapi kalau ketemu angka 12, itu artinya angka apa? Keutuhan, totalitas. Itu sama dengan integritas. Makanya integritas itu begini, orang lihat atau tidak, kita itu benar-benar jadi diri seperti yang Tuhan mau. Makanya kan di ibadah online begini nggak ada yang lihat kan Bapak Ibu. Tapi sikap kita apakah tetap masih utuh di hadapan Tuhan? Ya kan? Kalau Bapak Ibu membaca di Lukas pasal 8 ayat 40 itu yang menanti-nantikan Yesus tuh banyak orang. Sampai Yesus tuh didesak-desak banyak orang. Saya nggak tahu jumlahnya berapa itu. Bisa mungkin ratusan, bisa ribuan. Karena Alkitab nggak tulis angka secara detail ya. Tapi begini itu banyak orang. Nah Bapak Ibu bisa rasa lah.
Wanita ini tahu diri kan. Wanita kalau lagi pendarahan, lagi datang bulan saja, itu tidak bisa ketemu orang loh. Sebab kalau dia ketemu orang nempel sesuatu, orangnya jadi najis. Dia nempel sendok saja misalnya, atau basi begitu, atau tempat begitu, itu ditempel juga jadi najis. Bayangkan. Tapi kerinduannya, bayangkan. Dia tidak peduli semua itu, karena dia udah hopeless, nggak ada harapan. Jadi waktu dia jamah jubah-jubahnya. Nah, Bapak Ibu misalnya ya, Bapak Ibu di tengah kerumunan, wong kita ditowel orang ya lengan saja kadang bisa nggak kerasa loh. Karena kan kebentur-bentur orang. Tapi waktu kemudian jubah kan ujung jubah mana bisa kerasa. Tapi waktu dijamah, Yesus dijamah, Yesus berhenti. Dan dia tanya, Petrus, siapa yang menjamah aku? Petrus logika banget jawabannya. Tuhan, orang banyak menjamah engkau. Tapi Tuhan ngomong, enggak Petrus. Ada kuasa keluar dari dalamku. Kita tahu wanita ini sembuh. Nah Bapak Ibu bayangkan, dua orang ini sekali lagi ya, mewakili orang-orang yang secara prestisius luar biasa, tapi juga orang-orang yang terbuang, yang sakit. Itu mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dan dua-duanya mengalami mujizat. Ya, Yairus anaknya kemudian hidup kembali, dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. Kemudian wanita ini pun disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan kasih reward luar biasa. Hai anakku, coba bayangkan. Dipanggil anak sama dia. Ya anak itu kan punya akses warisan dari bapaknya. Imanmu telah menyelamatkan kau. Wah, saya itu waktu membaca narasi ini ya, cerita di Injil ini. Waduh, saya sangat diberkati. Maksud saya begini Bapak Ibu. Yuk ibadahlah dengan totalitas. Dilihat orang atau tidak dilihat orang. Kita punya hati yang totalitas di hadapan Tuhan. Tidak perlu cari pujian dari manusia. Karena Tuhan itu lihat, kan tadi sudah katakan. Banyak orang bisa ada di kebaktian yang sama. Tepuk tangan pada tempo yang sama. Nari waktu pujian di tempo yang sama. Dengar khotbah yang sama. Tapi kenapa hanya orang-orang yang punya totalitas yang dilawan? Karena Tuhan lihat itu. Kok dari banyak ribuan orang itu hanya Yairus dan wanita ini yang dilawan Tuhan? Ya karena mereka totalitas. Nah jemaat Rayon 1D beribadahlah dengan totalitas. Ya hati dipersiapkan yang terbaik. Ya semuanya jangan ibadah kita asal-asalan. Event itu ada di rumah lagi online. Ya yuk ibadahlah dengan segenap hati. Punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Nah yang kedua. Kenapa kita harus punya respect dalam ibadah kita? Ya, sebab yang kedua begini. Bapak Ibu, di mana ada kehormatan, di situ tuh selalu ada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Jadi kata honor and glory itu selalu terkait. Oke, saya akan baca Mazmur pasal 8 ayat yang kelima. Ini Tuhan itu memahkotai kita. Kata mahkota itu berarti istilah kerajaan kan. Kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 yang kita tadi baca. Yang percaya katakan amin. Goncang saja enggak, apalagi ambruk. Bayangkan. Jadi kalau sekarang digoncangkan di mana-mana enggak apa-apa. Kan kita tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, tapi kita harus tahu Tuhan kita api yang menghanguskan. Kita tidak bisa main-main dalam kehidupan. Nah, Mazmur pasal yang ke-8. Kita lihat ayat yang ke-5 ya Bapak Ibu. Bisa baca, mungkin nanti di multimedia akan tampilkan di screen, ya. Tapi Bapak Ibu boleh baca di Alkitab Bapak Ibu ya. Mazmur pasal 8. Nah saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Kita ini siapa sih? Debu. Kok Tuhan itu mengingat kita? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini kan sindiran satir begitu. Ya seperti siapa sih Rubin Ong? Ya biasa saja dia. Fasilitasnya nggak ada, sederhana. Tapi kemudian Tuhan berkata begini, namun engkau telah membuatnya. Di sini kita ini hampir sama seperti Allah. Ya, not equal ya Bapak Ibu, not equalness ya, but likeness. Kita ini mirip seperti ya. Dan telah memahkotainya dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Jadi Tuhan itu taruh kehormatan di dalam kita untuk kita hidup dalam kehormatan untuk menghormati Tuhan. Sebab gini, di mana ada respect, di situ itu selalu ada kemuliaan.
Ya, yang mau katakan amin. Bapak Ibu, kata glory of God, kemuliaan Tuhan. Orang Tuhan itu kalau ketemu orang yang hormat pada dia, itu pasti orang itu akan mengalami the glory of God. Saya mau banget. Makanya doa abdi Tuhan Musa dalam Keluaran 33. Dia berkata, tunjukkan kepadaku kemuliaan-Mu. Show your glory, Lord. Tunjukkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Karena kemuliaan itu berasal dari kata asli namanya kabod bahasa Ibrani, doksa bahasa Yunani. Kabod doksa itu artinya God quality, kualitasnya Tuhan. Bayangkan. Bapak Ibu, jadi ternyata kalau kita itu respect dalam ibadah, kita itu akan hidup dalam kemuliaan. Nah sayang sih ya, orang suka ukur kemuliaan hanya dari perasaan. Wah merinding saya karena dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ya bolehlah. Wah saya rasa lega. Ya bolehlah. Tapi lebih dari itu, sebab begini, kata kualitas itu berarti itu sesuatu yang besar, hebat. Bapak Ibu, ciri barang yang harganya mahal itu karena berkualitas. Ya, saya tidak mengajak saudara mesti harus beli barang mahal, enggak, bukan itu. Ya, ini contoh saja kok. Tapi memang betul barang kalau berkualitas itu pasti mahal. Dan yang berikutnya lagi, yang enggak main-main, barang itu kalau berkualitas pasti punya daya tahan. Ada endurance begitu ya. The strong durability itu ada pada sesuatu yang berkualitas. Oh iya dong, hari-hari begini kalau hidup tidak berkualitas. Waduh Bapak Ibu, kalau tidak punya daya tahan Bapak Ibu, wah serangannya luar biasa. Kita mesti punya daya tahan dalam kehidupan ya. Jangan jadi Kristen yang nggak punya daya tahan. Makanya betul kan, Alkitab berkata dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 30 sampai 31. Ya, itu kan anomali banget. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Coba bayangkan, usia-usia yang kuat-kuat pada tumbang semua. Makanya dunia kita ini anomali ya. Banyak yang muda-muda ternyata pada nggak kuat. Banyak orang pintar ternyata nggak bijaksana. Banyak orang bisa pergi ke bulan tapi tidak bisa balik ke rumah karena hubungannya rusak. Itu kan anomali banget ya Bapak Ibu. Nah, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, let's go and let's God. Ya, itu mendapat kekuatan yang baru. Yang mau jemaat Rayon 1D katakan amin. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Ya, luar biasa loh. Terbang tapi tidak menjadi lesu. Berlari tidak menjadi lelah. Ya, berjalan tidak menjadi penat. Jadi begini Bapak Ibu, ada waktunya kita terbang, ada waktunya kita berlari, ada waktunya kita jalan. Tapi yang terpenting tetap bergerak. Makanya saya katakan, yang sekarang lagi terbang, nggak usah meremehkan yang lagi lari. Yang lagi lari, jangan meremehkan yang lagi jalan. Yang lagi jalan, nggak usah iri sama yang lagi berlari. Yang lagi berlari, tidak usah iri pada yang lagi terbang. Jadi mau terbang, mau berlari, mau berjalan. Yang penting kita tetap bergerak. Nah itu semua karena kita punya kualitas Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi begini Bapak Ibu semua. Nah untuk kita punya kualitas, ya harus mau yang namanya disiplin. Iya dong, coba. Waktu Olimpiade kemarin saya bersyukur ya. Indonesia pertahankan tradisi emas di bidang olahraga bulu tangkis. Ganda putri maaf ya. Sesuatu yang mengejutkan. Nggak diunggulkan, malah dapat emas. Tapi kan saya tahu orang hanya lihat, oh waktu juara dapat bonus banyak miliatan. Wah seneng. Tapi kan disiplin waktu latihannya itu. Nah sekarang kata disiplin ini langka sih ya. Orang seenak-enaknya. Gak bisa Bapak Ibu. Ibadah gak bisa seenak-enaknya. Nah kata disiplin itu berasal dari kata asli namanya baideo. Itu yang Alkitab katakan. Rotanlah anakmu supaya engkau menyelamatkan nyawanya. Jadi disiplin. Makanya betul. Orang itu kalau punya disiplin itu beda memang. Saya sering katakan ya. Tidak perlu didisiplin dari luar kalau orang punya disiplin dari dalam. Nah, orang kalau tidak mau didisiplin, nah saya ingatkan, disiplin itu bagian dari kasih. Jadi kalau Bapak Ibu ditegur, punya hati yang dijebel, gampang diajar. Ya, saya itu mau seperti Daud. Daud itu orang yang gampang diajar. Kalau Tuhan tegur, dia selalu rendah hati. Oh iya ya, lututnya itu gampang ditekuk begitu loh, nggak kaku. Ya, orang kalau sombong itu kan lututnya kaku. Makanya kalau nekuk segitu bisa patah. Ya patah Bapak Ibu ya. Tapi Daud itu gampang bertelut. Rendah hati, hancur hati. Ya. Nah Bapak Ibu saya katakan ini buat Bapak Ibu. Kalau orang tidak pernah didisiplin.
ya dia tidak akan punya kualitas. Contohnya Adonia. Di 1 Raja-Raja pasal pertama ayat 5 sampai 6. Waktu Daud tua, dia meninggal bukan karena sakit parah ya, karena memang sudah tua. Bapak Ibu tahu penggantinya kan jelas urapannya turun pada Salomo. Tapi Adonia itu mengangkat diri menjadi raja. Kerahkan 50 orang yang berlari di depannya dia, kasihan. Tapi Alkitab berkata begini, seumur hidupnya Adonia itu tidak pernah ditegur oleh bapaknya. Tidak pernah didisiplin. Makanya orang kalau tidak pernah disiplin, merasa dia raja, padahal mentalnya budak. Kasihan, kan dia diperbudak ambisi, Bapak Ibu. Kasihan sekali. Nah, jemaat Rayon 1D, yuk kita sungguh-sungguh punya kehormatan untuk menghormati Tuhan. Karena itu yang membuat kita punya kualitasnya Tuhan. Saya selesai dengan yang berikutnya, tapi saya tutup dengan ini. Prinsip yang ketiga adalah begini. Bapak Ibu, mari bersungguh hatilah dalam ibadah. Karena Tuhan itu akan percayakan hal-hal yang besar buat orang yang bersungguh hati dalam ibadahnya. Yang mau katakan amin? Saya percaya Pastor Kiki dan semua diaken yang ada di GPI Rayon 1D ini, Bapak Ibu bersiaplah. Ada banyak hal besar yang akan Tuhan kerjakan di depan ini. Saya yakin. Ya memang ini kita ada di era perubahan sangat luar biasa. Coba, Bapak Ibu mungkin ya, kalau kita berpikir, saya tuh sekarang ya, lihat uang cash saja udah jarang. Ya kadang-kala masih lihat. Tapi sekarang bayangkan, perubahannya cepat loh. Orang nggak perlu lagi pakai uang cash sekarang. Semua sudah pakai e-money, transaksi sudah lewat elektronik semua. Coba bayangkan lewat apa ya, device yang sudah ada lewat elektronik ya device ya. Tapi betul ya Bapak Ibu, sekarang ini perubahannya luar biasa. Tapi nggak apa-apa. Yang tidak berubah kan 3 hal saja, yaitu Tuhan, firman-Nya, dan kerajaan-Nya. Jadi kalau kita mau tetap kuat harus ada di situ. Nah itu semua bicara tentang ibadah yang segenap hati. Di mana kita berjumpa dengan Tuhan, yang tadi saya katakan, berjumpa dengan firman-Nya, dan berjumpa dengan pemerintahnya, kerajaan-Nya yang tidak tergoncangkan. Jemaat 1D yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, saya tutup dengan Yesaya pasal 43. Berharap ini menjadi pesan profetik untuk kita bersiap ke depan ya. Yesaya 43 itu Alkitab berkata begini. Ya, Bapak mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan selesai, setelah ini kita akan berdoa. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, behold, perhatikan, look. Itu artinya perspektifmu memang harus kuat dalam ibadah. Makanya ibadahlah segenap hati. Karena waktu kita beribadah, ditegur, dikuatkan, mata rohani kita jadi makin terbuka, makin terang. Lihat, Alkitab berkata begini, aku tidak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ada sesuatu yang baru, tapi Tuhan sudah kasih tanda-tandanya, Bapak Ibu. Makanya kalau kita tidak peka dalam ibadah, kita susah memahami ini. Ya, ditegaskan lagi. Aku tidak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jemaat yang percaya katakan amin. Bayangkan, ada hal yang aneh tapi nyata dan Tuhan akan kerjakan. Buat Rayon 1D, percayalah. Ada hal yang susah dilogikakan, tapi akan terjadi. Ya, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta. Ya, Bapak Ibu bisa tafsirkan. Ini artinya begini, ada orang-orang yang tidak kita sangka, yang mungkin background-nya begitu hancur, jahat, akan datang kepada Tuhan. Ya, luar biasa sekarang ini, hari-hari ini ya. Nah, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Bersiaplah, ada provision dari Tuhan yang tidak terbatas. Persediaannya. Sebab dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah our provider. Dia adalah penyedia buat hidup kita. Yang tak terbatas. Yang percaya katakan amin. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi begini, inisiatifnya datang dari mana? Dari Tuhan. Tuhan kalau berinisiatif ada yang bisa menghentikan? Tidak ada. Dan Bapak Ibu bersiaplah. Nah cuman begini, untuk kita punya persiapan mengalami lawatan ini, ibadah kita harus begini, benar. Kita harus punya kirbat hati yang kuat. Ya, kita kan suka berkata Tuhan kirim anggur baru. Iya, tapi pertanyaannya, kirbatnya baru enggak? Nah, kirbat yang baru itu caranya bagaimana? Apakah Tuhan membuang kirbat yang lama? Tidak, Tuhan baik. Kirbat yang lama itu begini, pori-porinya kering,
banyak terbuka, terus keras kan. Nah caranya bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama harus dialiri pakai air yang mengalir, supaya lembut. Terus yang kedua setelah itu dijemur sebentar, diolesi pakai minyak, supaya lentur, fleksibel. Itu bicara hati. Makanya Bapak Ibu waktu lagi ibadah, segenap hatilah. Bapak Ibu lagi dibentuk firman, Bapak Ibu lagi diurapi dengan pengurapan yang tidak terbatas. Siapapun yang menyampaikan, terbukalah. Saya percaya Jemaat 1D kita bersiap untuk hal-hal baru yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Terima kasih untuk kesempatan mau mendengarkan isi hati Tuhan ini. Tuhan selalu beserta kita. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari buka hati dimanapun Bapak Ibu berada, apapun kondisi kita. Yuk sembah Tuhan bersama-sama. Karapataka sekete karapa. O karapataka sede karapa. Kandere kete karapalapa sokoto korakalapa. Secara khusus doakan buat umatmu yang ada di Jemaat 1D dan setiap orang yang mendengarkan isi hati Tuhan ini. Tuhan, kami bertobat. Kalau selama ini cara ibadah kami asal-asalan, kami tidak segenap hati. Kami hanya mau cari perhatian dari manusia. Tapi hari ini ibadah kami mungkin lewat online. Tapi kami akan punya respek yang setinggi-tingginya. Sebab kami sedang melayani Raja segala Raja. Memang Tuhan penuh kasih. Memang Tuhan baik. Tapi kami juga tidak akan lupa Engkau hakim. Engkau api yang menghanguskan. Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang tidak bisa dikompromikan oleh hal-hal yang salah. Kami mau hormati Tuhan lebih daripada apapun. Hari ini yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Hamba berdoa buat Pastor Kiki dengan keluarga, semua diaken, semua jemaat yang lagi mengalami apapun. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Bagimu hormat, bagimu pujian. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan tentunya. Kalau hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan senantiasa terus berdoa agar kita boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita, kekasih-kekasih Tuhan kembalilah dengan berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan yang indah serta manis bersama dengan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan kemuliaan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan serta hidup menjadi berkat, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.